Alhamdulillah kita telah buka kajian kita hari ini dengan sesuatu yang berkah, yaitu basmalah dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya saya ingin menyapa Mas Ipo, Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ipo? Siap, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita menginjak kepada materi yang akan disampaikan oleh Mas Ipo, saya mengingatkan kepada para jamaah, mohon izin untuk jika ada nanti para jamaah yang ingin bertanya di sesi AA atau di sesi guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar nanti bisa menyampaikan melalui fitur Q&A dan jangan di fitur chat gitu ya. Jadi di fitur Q&A. Nah, pada hari ini kajian kita bertemakan ketauhidan hakiki dan inspirasi hijrah. Nah, Mas Ipo, saya pernah membaca ini Mas Ipo beberapa quote yang Mas Ipo pernah tulis gitu ya. Kalau tidak salah, tidak perlu sempurna untuk memulai, cukup mulai saja. Sambil jalan kemudian disempurnakan. Nah, saya terinspirasi nih Mas Ipo dengan quote yang Mas Ipo buat ini. Kira-kira bagaimana membangkitkan keyakinan dalam diri untuk berubah, padahal kita masih sering minder, takut akan perubahan yang tidak sesuai. Benar nggak sih perubahan ini karena Allah? Nah, menyangkut dari tema kita pada hari ini, mudah-mudahan dengan quote awal membuat kita nanti brainstorming bersama yang akan dibimbing oleh Mas Ipo. Silakan Mas Ipo untuk materi yang akan disampaikan. Fadhol. Ya, saya sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, beruntung ya kalau bagi seorang muslim, itu yang ditakutinya nggak banyak. Ya, itu ulama-ulama di zaman perjuangan, di zaman kemerdekaan, pernah bilang bahwa kalau muslim itu yang ditakuti itu nggak banyak. Yang ditakuti cuma Allah gitu. Ya. Jadi sama penjajah nggak takut, ya sama hal-hal yang lain juga nggak takut, tenang aja gitu kan. Nah makanya ini menjadi apa ya modal dasar ya. Ini kan bagian dari tauhid. Menjadi modal dasar ya ketika orang melakukan hijrah ya atau misalnya juga mulai usaha atau misalnya juga memulai sesuatu yang baru yang dia belum pernah sebelumnya. Ya karena yang ditakuti cuma satu aja nggak banyak. Ya adalah sulit ya kita untuk menang. Ya ini kata ulama-ulama terdahulu adalah sulit kita untuk menang kalau yang ditakuti itu banyak gitu. Sama Allah takut, sama penjajah takut, ya, sama antek-anteknya juga takut, ya, sama istri juga takut. Waduh, ini repot ini gimana mau menang coba ya. Nah makanya Islam sudah mengajarkan itu dari ilmu ketauhidan satu hal, yang kedua dari segi ilmu entrepreneurship. Entrepreneurship itu berani ya, berani mengkrit sesuatu. Belum ada diadain gitu. Belum mulai ya dimulai gitu kan. Nah, selagi legal, halal, jajal kecuali tidak legal, kecuali tidak halal, ya jangan dijajal, ya. Nah jadi semangat perubahan, mulai usaha semua itu ya nggak perlu takut. Apalagi kalau kita cek ya, entrepreneurship ini adalah menurut saya DNA ya DNA of Muslim, ya DNA seorang Muslim. Karena sudah ada sejak dulu, ya bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya jadi itu leluhur beliau ya, kalau nggak salah kakek beliau yang kelima itu namanya Qusay bin Kilab ya. Mohon maaf kalau bahasa ejaannya kurang tepat gitu ya. Qusay bin Kilab itu adalah kakek Nabi yang kesekian ya, leluhur Nabi gitu. Itu jauh-jauh hari sudah membangun semacam convention center ya untuk para pengusaha. Ya, jadi beliaunya pengusaha, teman-temannya pengusaha dan beliau bikin ya convention center ya untuk para pengusaha ya semacam itu namanya Darun Nadwah ya, Darun Nadwah, tempat orang berkumpul ya, networking gitu ya, membicarakan masalah-masalah bisnis juga solusinya. Itu buyutnya beliau, leluhur beliau. Ya. Kemudian ayah beliau juga seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Nabi ya waktu itu masih dalam kandungan ya, ayah beliau itu meninggal bukan dalam perjalanan wisata, tapi dalam perjalanan bisnis. Ya. Terus ini ayahnya Nabi juga pengusaha, kemudian Nabi juga waktu itu ikut pamannya yang juga pengusaha. Ya, ikut pamannya. Dalam perjalanan bisnis ya, kemudian ketemu dengan salah satu pemuka agama. Pemuka agama ini mengatakan bahwa Muhammad cilik ini adalah utusan Allah gitu. Ini bakal jadi nabi gitu.
ya karena tanda-tandanya ada, ya. Dan itu disampaikan kepada pamannya. Pamannya kaget gitu. Apa iya? Ya iya. Ini menurut kitab yang saya baca, ya. Jadi tanda-tanda kenabian pun terlihat pada nabi ketika apa? Perjalanan bisnis. Ini kan isyarat yang luar biasa coba. Ya, ayahnya pengusaha, meninggalnya juga dalam perjalanan usaha, perjalanan bisnis, ya. Kemudian beliau juga terlihat tanda-tanda kenabiannya ketika dalam perjalanan bisnis ya bersama pamannya bisnis, kemudian beliau juga menjadi pebisnis. Ya, usia 17 tahun ya, dari usia 12 sampai 17 tahun itu ikut pamannya bisnis gitu. Setelah itu beliau dagang sendiri, bisnis sendiri, usia 17 tahun ke atas. Ya, sampai usia 25, kemudian bermitra juga sama Khadijah, pengusaha yang lebih besar lagi. Nah, beliaunya pebisnis, pengusaha, entrepreneur, istrinya juga entrepreneur, pengusaha yang lebih besar lagi. Sekian persen harta yang beredar di Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Ya. Coba dari ayah Nabi, kakeknya Nabi tadi, ya, paman-pamannya Nabi, pengusaha. Jadi bukan ini ya, bukan Abu Thalib saja, yang lain juga pengusaha. Paman Nabi, Nabi sendiri, istri Nabi, ya, itu pengusaha semua. Jadi ini udah pesan yang sangat jelas, bukan isyarat lagi udah. Ini pesan yang terang-terangan sudah. Ya, ini mengajak kita untuk hijrah, ya, untuk mulai usaha. Ya, ini syariat yang Allah mau atas kita yang sebenarnya. Ya. Kalau nggak, ngapain Allah contohkan seperti ini? Bahkan Nabi itu profesi paling lama adalah entrepreneur, 25 tahun. Sejak usia 12 ya sampai perkiraan usia 38 39. Ya. Ini fakta sejarah yang sulit untuk dibantah, Ya. Nah, bertemu sama Khadijah pun ya, seorang womanpreneur itu bukan dalam acara keagamaan ya atau silaturahim sosial, bukan, tapi dalam konteks bisnis gitu. Ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, guru kita. Ya, jadi bukan lagi tahblik akbar kata beliau gitu ya, bukan lagi acara sosialisasi apa, enggak, tapi dalam pertemuan bisnis, perjalanan bisnis. Ya, jadi nama Muhammad muda ini ya itu terdengar oleh Khadijah ya dalam konteks bisnis waktu itu. Karena ada seorang pemuda jago banget berbisnis, jujur, cekatan, ya, ramah sama orang, ya, orang yang dikenal ramah, nggak dikenal juga ramah, ya, suka traktir makan siapa-siapa, ya, kalau dagang sama dia untung selalu. Nah, tersiar nih kabar ini. Dan orangnya jujur. Ya, Al-Amin dipanggil. Ya. Ini bisnis semua coba. Ya kan? Nah, sampai akhirnya paman Nabi, kakek Nabi, ayah Nabi, ya, Nabi sendiri, istri Nabi, pengusaha semuanya, entrepreneur, ya. Kemudian mertua Nabi Abu Bakar juga entrepreneur. Menantu Nabi yaitu Utsman ya. Menantu Nabi ini ada beberapa, salah satunya Utsman. Jadi selain Ali ada juga Utsman. Utsman juga entrepreneur. Penerus-penerus Nabi ya, Umar, Utsman juga entrepreneur. Ya, bahkan ada 8 di antara 10 ya. 10 orang yang dijamin masuk surga, 8-nya itu adalah entrepreneur. Penyebar agama Islam juga di Nusantara itu entrepreneur. Ya. Wali Songo ya, penyebar agama Islam di tanah Jawa itu Wali Songo yang pertama, Maulana Maghribi juga seorang entrepreneur. Ya. Terus juga pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga entrepreneur gitu ya. Pendiri NU juga entrepreneur, Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Bahkan ada organisasi besar sekali ya yang setara dengan Budi Utomo, namanya apa? Serikat Dagang Islam. Ya, jadi serikat entrepreneur gitu. Nggak main-main itu. Jadi ini adalah sebenarnya apa ya? Terang-terangan ya menurut saya sebuah pesan gitu ya, sebuah pesan ya yang terang sekali ya, terang benderang menurut saya, bukan isyarat ya, bahwa kita harus jadi entrepreneur dan terbiasa dengan perubahan, terbiasa dengan hijrah. Kalau sesuatu untuk yang lebih baik lagi, why not? Ya, lebih baik dari segi agama, dari segi finansial ya, itu bagus sekali ya, kenapa enggak? Ya, jadi untuk memulai itu tidak harus sempurna. Yang penting itu tadi legal, halal, jajal. Kecuali tidak legal, jangan. Tidak halal, jangan. Tapi selagi legal, halal, ya jajal aja, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi patokannya simpel sekali. Bukan soal modal. Ya, bukan soal modal. Oh, saya punya toko dulu, punya pabrik dulu, punya mesin dulu, nggak harus. Saya punya SDM dulu. Ya, kalau punya, alhamdulillah. Nggak punya pun nggak apa-apa. Mulai aja. Bisnis itu dimulai dari apa? Nama baik, niat baik, ya, kemudian penawaran. Ya, saya ulang ya, mesti punya nama baik. Kayak Nabi tadi, Al-Amin. Oke, satu. Kedua, niat baik bahwa kita pengen dapat nafkah ya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dan barang yang kita jual menjadi solusi bagi orang. Bukan untuk mudarat bagi orang, untuk sia-sia bagi orang, enggak. Ya. Nah, niat baik, nama baik, ya. Kemudian apa? Penawaran. Udah. Jadi nggak ada tuh yang namanya toko, nggak harus pakai toko. Boleh punya toko, tapi nggak harus. Ya, ruko nggak harus, mesin-mesin nggak harus, SDM nggak harus. Nah, kalau ini ada, 3 ini ada, sudah mulai usaha. Jadi nggak ada ribet sama sekali. Ya.
Makanya saya berani menyimpulkan DNA seorang muslim harusnya apa? Entrepreneur, ya, orang yang berani ya dan siap dengan perubahan. Mungkin itu pembuka dari saya, Kang. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Itu tadi quote-nya bagus juga itu, Mas Ipo. Ya, Legal, halal, jajal gitu ya. Kemudian ya, setelah legal, halal, jajal, kita perlu apa tadi? Nama baik, kemudian niat baik dan penawaran. Mungkin penawaran yang baik ya Mas Ipo ya, ya. Seperti yang ya, Rasulullah berikan kepada para customer beliau adalah kejujuran. Alhamdulillah. Baik, Mas Ipo, berkaitan dengan momen Muharram ini, kita kan ya, masih hangat ya, Mas Ipo, sampai September itu masih ada momen Muharram, yaitu momen hijrah. Nah, ya. ketika momen hijrah ini kita sandingkan dengan bagaimana meraih ridha Allah, yaitu keikhlasan, yaitu tauhid gitu ya. Kira-kira untuk menerapkannya di dunia entrepreneur itu bagaimana kira-kira, Mas Ipo? Ya. Saya pengen tegaskan satu hal, bahwa makna hijrah di sana itu asal usulnya adalah peristiwa perpindahan, ya, perpindahan fisik awalnya. Nah, kemudian ulama baru mengkiaskan ya, ini terhadap hijrah akhlak, hijrah ilmu, hijrah amal menjadi lebih baik lagi. Tapi asal usulnya adalah perpindahan fisik, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa ya balik lagi tuh yang ajaran awal tadi. Apa itu? Berani berubah, ya, berani menghadapi sesuatu yang baru. Merantau itu nggak gampang. Dan merantau itu ajaran Islam. Tertulis di Al-Quran, sesiapa yang merantau di jalan Allah, sesiapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia menemukan muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi Allah janjikan dua itu Al-Quran, bukan hadis lagi. Ya, berani hijrah, berani merantau, dapat dua, muka bumi yang luas, dapat properti. Kemudian dapat apa lagi? Dapat rezeki yang banyak. Itu Al-Quran yang bilang. Ya, dan kita perhatikan Nabi itu merantau. Ya, pernah awalnya itu ya coba penjajakan ke Taif tapi ditolak. Ya, pas Madinah berhasil. Sahabat juga sama. Abdurrahman bin Auf itu pernah merantau ke Ethiopia tapi tidak terlalu berhasil. Ke Taif juga pernah. Ya, dan nabi-nabi sebelumnya itu ya 25 nabi besar ya, itu hampir semuanya merantau. Hampir semuanya hijrah secara fisik. Ya, Nabi Ibrahim itu jauh sekali. Ya, pernah di Mesir, pernah di Palestina, pernah juga di Irak, pernah juga di Mekah. Ya, Nabi Musa itu juga jauh. Orang Yahudi mengenalnya sebagai peristiwa Exodus. Ya, beliau berkali-kali pindahnya. Ya, jadi waktu dikejar beliau lari juga, ya. Kemudian balik lagi ke Mesir, ya, ke Kairo. Kemudian dikejar lagi sama Firaun, itu hijrah juga, ya, sampai nyebrang laut gitu ya. Itu hijrah juga, ya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sama. Ketika kecil pengen dibunuh, ya, itu sama ibunya Maryam dibawa lari ya sampai ke Mesir juga. Ya, terus kita lihat lagi Nabi Adam. Oh, Nabi Adam jauh sekali. Ya, dari surga turun ke muka bumi, perkiraan ya dia turun tuh di India ya atau sekitarnya gitu ya, karena ada hadis mengatakan di muka bumi yang paling tinggi, jadi sekitar Himalaya mungkin ya. Di sana terus beliau juga akhirnya pergi ke dataran Arab gitu ya. Terus juga sampai juga ke bumi bagian Yerusalem sana gitu. Jadi jauh ya. Nabi Nuh juga ya itu jauh kan sampai perkiraannya sampai Turki dan lain-lainnya. Saya prediksi, saya hitung itu hampir 20 nabi pernah hijrah semuanya besar-besaran. Jadi merantau ini ajaran Islam sebenarnya. Banyak orang nggak ngerti ini, nggak pernah dibahas. Makanya kalau menurut saya ya hijrah secara akhlak, secara amal itu menurut saya udah banyak ustadz yang membahas. Saya nggak mau bahas lagi. Itu yes benar ya. Tapi saya mau lihat asal usulnya nih. Ya, kenapa peristiwa ini diambil? Karena memang hijrah secara fisik gitu. Dan kita cek sekarang ya etnis yang suka merantau namanya etnis Chinese gitu ya. Overseas Chinese. Jadi orang-orang Chinese yang merantau itu secara ekonomi kuatnya luar biasa. Ya, itu saya baca penelitian ya, ada kekuatannya 60%, ada 80%, bahkan berkali-kali lipat. Ya, mengalahkan orang yang jumlahnya jauh lebih besar. Padahal yang merantau ini jumlahnya sedikit, tapi kekuatannya bisa 60%, 80%, bahkan lebih banyak daripada itu. Termasuk juga etnis yang merantau di Indonesia, ya, itu ada yang Bugis, ada yang Minang, itu merantau, dia mendapat pengalaman yang luar biasa, ya, bahkan membuka simpul-simpul ekonomi. Itu simpul-simpul ekonomi di Jakarta awalnya dibuka oleh orang-orang Minang yang merantau. Termasuklah Blok M, ya, pasar Blok M, pasar Tanah Abang, Cipulir, ya, dan seterusnya. Itu ada 10 pasar lebih itu. Ya, itu dibuka oleh orang-orang Minang yang merantau. Ya. Jadi merantau ini ajaran Islam sebenarnya, tapi nggak dibahas gitu. Dan kita lihat juga ya bagaimana dengan merantau itu kebuka wawasan. Imam Syafi'i mengatakan itu ada 5 ajarannya dari Imam Syafi'i. Ya, hendaklah kita pergi dari rumah kita, dari tempat kita, dapat ilmu, dapat wawasan, dapat pergaulan, ya, belajar tata krama, ya, dan penafkahan yang lebih baik.
Itu ajaran Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bahas panjang sekali tentang merantau ini, Masya Allah. Ada perumpamaan emas, ada perumpamaan singa, ada perumpamaan busur panah, macam-macam. Ya, jadi anak panah itu ya gitu-gitu aja nasibnya sampai dia melesat dari tempat aslinya, dia ke sasaran. Nah, baru dia dihargai gitu. Emas juga sama. Kalau di tempat aslinya, di tempat asalnya murah, bercampur dengan tanah, lumpur, pasir. Tapi kalau dipindahkan, dihijrahkan, dirantaukan, naik nilainya. Manusia juga seperti itu kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini menurut saya sudah pakem gitu ya. Termasuk juga kita lihat Amerika menjadi negara adik kuasa sekarang. Kenapa? Itulah negeri para perantau. Ya. Jadi orang-orang seluruh dunia, terutama Eropa, merantau ke sana, menjemput impiannya gitu. Akhirnya kita lihat sendiri bagaimana besarnya, betapa kuatnya Amerika. Dan ini sebenarnya ajaran Islam, merantau. Ya, jadi saya pengen mengingatkan ya bagi teman-teman yang mungkin selama ini belum ngeh gitu. Jadi setiap kali Muharram yang dibahas tentang akhlak amal, yes, menurut saya itu bagus, itu benar gitu. Tapi kita juga lihat asal usulnya. Kita ini dianjurin untuk hijrah beneran, untuk pindah secara fisik. Makanya saya bilang bagi teman-teman yang misalnya, mohon maaf ya, belum menikah, ya udah coba usaha macam-macam, tapi mentok juga, coba dia merantau. Pak Ahmad Dahlan ya pernah bilang, maaf, Pak Dahlan Iskan, ya pendiri Jawa Pos, pernah bilang, itu ya salah satu cara kita memutus lingkaran kemiskinan adalah apa dengan merantau. Karena mohon maaf kata beliau ya, ini Pak Dahlan Iskan yang bilang, kalau kita keluarga miskin, itu biasanya tetangga kita miskin, lingkungan kita miskin, keluarga kita miskin. Jadi seputaran itu miskin semua. Bagaimana caranya untuk lepas, untuk bebas ya merantau, tinggalkan itu. Makanya beliau berangkat ke Kalimantan waktu itu. Ya, bertemu dengan orang-orang baru, ada potensi baru gitu. Ya. Dan kita lihat juga ya seperti yang saya awal tadi sebut ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa beliau juga menghijrahkan ya bisnisnya kan dari Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, kemudian masuk Bandung, Jakarta sampai ke Medan. Ya. Akhirnya melalui jalur ini akhirnya Muhammadiyah berkembang. Ya. Itu Muhammadiyah ya, mungkin orang Muhammadiyah juga nggak ngeh itu. Saya waktu itu pernah diundang sama mereka, saya sampaikan bahwa orang Muhammadiyah aja nggak paham bahwa awal-awal Muhammadiyah berdiri itu formasinya 45% pengusaha dominan. Bahkan pernah ya setelah sekian tahun itu 70% pengusaha. Formasi awal Muhammadiyah itu mayoritas adalah pengusaha. Ya, sampai seperti itu. Beda kebalikan dengan sekarang. Ya, kebalikan dengan sekarang. Kalau sekarang ya kita tahu sendirilah. Kita nggak usah bahas lagi. Ya. Saya sampaikan juga bahwa ya seperti NU ya, Nahdlatul Ulama itu sebelum Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU, beliau memimpin NT, ya NT. Apa itu NT? Nahdlatul Tujor, ya kebangkitan pedagang, kebangkitan pengusaha. 7 tahun sebelumnya, beliau yang memimpin itu, ya karena apa? Gemes ya lihat dominasi Belanda dari segi ekonomi. Terus juga riba waktu itu mulai hadir di masyarakat waktu itu. Itu juga tingkahnya Belanda waktu itu. Beliau gemes ya, tapi pengen melawan dengan kebaikan, dengan cara yang ma'ruf. Dibikin tuh NT, ya orang lain yang bikin ya kerabat-kerabat beliau yang memimpin ya. Nah 7 tahun kemudian ya setelah NT barulah muncul NU, kebangkitan pedagang, kemudian baru kebangkitan ulama. Nah ini kan pelajaran bagi kita ya bahwa dunia perubahan itu ya sesuatu yang sifatnya hijrah itu mesti welcome, mesti biasa aja. Termasuk ya misalnya saya kasih contoh ekstrim juga, ya saya yakin ya orang kalau ngundang saya pasti diharapkan saya ngomong tentang entrepreneurship ya. Kalau saya diharapkan ngomong yang lain nggak bisa. Memang saya kemana-mana ngomongnya entrepreneurship gitu. Jadi siap nggak siap ya saya akan ngomong seperti ini. Termasuk juga resign kan, mesti berani resign. Jadi kalau misalnya kita mau menekuni dunia usaha secara serius ya resign, berani hijrah. Ya hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Yang awalnya karyawan kemudian jadi pengusaha. Ya, sandaran kita simpel aja. Kenapa takut resign? Rezeki dari Allah juga kok, ya kan? Allah juga kasih contoh melalui Nabi Muhammad dengan dagang kok, kenapa kita takut? Ya. Nah, jadi yang takut-takut itu mungkin ya itu lemah tauhidnya menurut saya itu. Oke, gitu Kang. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Mas Ipo, ketika Ya. tadi kan perubahan itu lebih kepada fisik begitu ya Mas Ipo ya. Nah, Ya. kalau dalam kondisi pandemi ini, ketika kita ingin kan perubahannya sangat signifikan itu Mas. Ya. Kita udah sekitar 6 sampai 7 bulan yang lalu itu kita mulai PSBB, lockdown segala macam. Nah, ada nggak Ya. tips dan triknya ketika kita mau mengawali perubahan? Mungkin kalau fisik ketika dalam masa pandemi mungkin misalkan dari bisnis fisik ke bisnis virtual begitu ya, online dan yang lain. Kita kira-kira ada nggak tips dan triknya Mas? Ya, barusan tadi pagi itu saya posting ya tentang bersemi di tengah pandemi.
Jadi bisnis kita insya Allah bisa tetap bersemi di tengah pandemi gitu ya di Instagram, bahwa kalau teman-teman produknya itu bisa deliverable, mudah dikirim, mudah disimpan, itu insya Allah masih aman. Karena mainnya delivery dan online gitu. Ya, jadi istilahnya deliverable, mudah untuk delivery, kecil, ringan, tahan lama. Jadi kalau nggak tahan lama, ayo dirancang ya biar tahan lama. Agar apa? Bisa dikirim se Indonesia. Misalnya makanan dikeringkan, makanan dibekukan, ya, atau cari yang lain produk yang tahan lama, mungkin skincare, mungkin produk kesehatan, ya. Jadi bisa dikirim tahan lama gitu. Karena Indonesia ini luas. Ya, jangan sampai barang kita ini 6 jam basi, 8 jam basi. Ini repot ini. Ya, itu satu. Yang kedua, eh, kalau jasa, ya jasa jangan lagi yang mengharuskan kontak fisik, gitu. Jangan yang mengharuskan kontak fisik. Jadi usahakan jasa itu ya berhijrah ya, beradaptasi gitu. Virus bisa bermutasi, tapi manusia juga bisa beradaptasi. Kalau misalnya virus bermutasi sekian kali sehingga terjadi beberapa strain, manusia juga bisa beradaptasi sekian kali, nggak masalah. Oh, manusia lebih pinter kok, ya pasti lebih pinter. Dan bumi ini buat manusia, bukan buat virus, ya. Nggak ada makhluk lain yang berhak atas bumi ini gitu. Andai kata ada makhluk lain, tetap dia di bawah kekhalifahannya manusia gitu. Jadi yang lain harus nurut di bawah manusia, ya. Jadi virus juga harus nurut sama kita gitu, ya. Nah, jadi kita bisa beradaptasi, kita bisa menang, ya, kita bisa menang. Kita lihat ya secara bisnis gitu. Saya merumuskan menjadi ECO ya, efisien, C-nya kreatif, hanya health concern, memperhatikan faktor kesehatan, O-nya online. Jadi bisnis kalau mematuhi ini, insya Allah aman. Ya, makanya kalau misalnya jasa kita selama ini harus pakai kontak fisik, seperti misalnya perawatan wajah, potong rambut, ya, salon, terus juga misalnya bekam, ya, refleksi, kursus nyetir mobil, ini agak repot karena perlu kontak fisik. Nah, itu harus beralih ya ke produk, hijrah ke produk. Misalnya yang potong rambut, pangkas ya ganti dengan apa? Jual toner misalnya, toner anti rontok misalnya. Ya, kalau yang selama ini perawatan wajah berarti jual krem wajah, serum wajah misalnya. Ya, kalau yang selama ini bekam ya berarti mungkin jual habatus sauda, minyak zaitun dan seterusnya gitu. Ya, jadi sesuai segmennya jual produk yang kira-kira segmen ini mau gitu. Ya, jadi nggak masalah sama sekali. Karena pada hakikatnya kalaupun krisis, kalaupun resesi, kalaupun memang kita pandemi sekarang, uang itu nggak berubah. Ya, uang itu jumlahnya tetap. Ya, dan rezeki di Allah nggak mungkin hilang, pasti ada. Jadi yang namanya uang ada, rezeki ada. Khawatir dari mana? Karena kita nggak ngerti ilmunya, makanya kita khawatir kan gitu. Nah, saya kasih tips yaitu eco. Pastikan lebih efisien, ya, ECHO, ya. ECHO ini eco ya. Kalau bahasa Inggris artinya bergema. Jadi bisnis kita kalau pengen tetap bergema, nah ini dia, gemanya ini. Efisien, kreatif ya, harus kreatif. Ya. Kalau nggak habis itu. Kreatif, kemudian health concern, memperhatikan faktor kesehatan, walaupun produk kita bukan produk kesehatan. Contohnya kuliner gitu ya, kita harus bisa meyakinkan konsumen produk kita ini bersih, higienis, aman, ya. Nah, health concern. Kemudian apalagi O-nya online. Kalau eco ini dipatuhi, insya Allah aman. Tapi kalau ini dilawan, disanggah, ini akan jadinya masalah. So, menurut saya pandemi ini sebenarnya insya Allah ya tetap ada kebaikan, ya justru menyaring orang-orang untuk menjadi apa? Lebih tangguh. Ciri entrepreneur nomor satu adalah apa? Berani tangguh. Tangguh berani. Nah, ketika misalnya krisis, ketika resesi, ketika pandemi, dia mengeluh, berarti dia nggak cocok jadi pengusaha. Mungkin cari profesi yang lain aja. Ya, mungkin jadi apalah gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia entrepreneur mestinya biasa aja. Karena dia tahu uang itu jumlahnya tetap, rezeki di Allah juga tetap. Khawatirnya dari mana coba? Ya. Nah, mungkin dia yang selama ini kurang kreatif, mungkin dia selama ini kurang efisien, mungkin selama ini dia tidak memperhatikan faktor online. Coba sekarang diperhatikan. Ya, menurut saya sekarang pandemi ini menyadarkan orang ya tentang pentingnya rumah. Selama ini orang mau olahraga aja pergi ke tempat fitness, mau olahraga aja pergi ke gym gitu. Padahal di rumah juga bisa. Belajar juga sama, belajar harus ke sekolah. Padahal tanggung jawab belajar tuh di rumah. Ya, bagaimana ibu mendidik anak gitu kan? Itu kan di rumah. Sekolah itu guru itu membantu. Nah, sekarang terjadi nih. Ya, dengan sekolah online, ya memang orang tua yang bertanggung jawab. Sekolah, guru itu membantu gitu. Ya. Jadi yang nama olahraga di rumah, sekolah di rumah gitu. Kita selalu ngomong baiti janati, rumahku surgaku. Lah, sudah di surga ngapain keluar coba? Ya kan? Jadi ya lama di rumah itu bagus gitu. Lama di rumah itu bagus. Ya, jadi pandemi ini menyadarkan kita ya untuk back to home ya, memikirkan ulang semuanya. Jadi saya tidak menutup mata ya bagi teman-teman yang mungkin terdampak bisnisnya gitu ya. Tapi coba kita berpikir hikmahnya, coba kita berpikir ya solusinya seperti apa. Nah, solusi tadi saya sudah sampaikan melalui Eko itu. Ya, kalau hikmah juga sudah saya sampaikan soal kesehatan, soal keluarga ya.
dan yang lain-lain. Gitu kali Kang. Alhamdulillah, barakallah fik. Ya para jamaah, sahabat semua, saya simpulkan tadi beberapa tips dan trik dari Mas Ipo itu tadi beliau sebutkan ketika beliau posting di bersemi di tengah pandemi gitu ya. Itu yang pertama itu kita perlu menyiapkan tentang produk kita yang kecil, ringan, tahan lama. Itu mungkin satu tipsnya itu. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan produk jasa maka jangan ada kontak fisik. Tadi bagus alhamdulillah menginspirasi kayak misalkan potong rambut ya dia berubah menjadi toner dan yang lain-lain gitu. Dan yang ketiga yang paling penting adalah rumus ECHO. Nah, yaitu efisien, kreatif, health concept dan online. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua para sahabat, ayah bunda dan Bapak Ibu sekalian untuk memulai kembali semangat di masa pandemi ini untuk berentrepreneur ya, berubah kepada entrepreneur yang lebih baik insya Allah. Mohon maaf sebelumnya kepada para jamaah, kita tidak bisa berlama dengan Mas Ipo karena Mas Ipo juga ada agenda begitu Mas ya? Ya, jam 9.30 itu ngisi lagi di tempat lain. Tapi insya Allah kebersamaan yang singkat ini cukup banyak membuat inspirasi buat kita. Mohon maaf kalau tidak ada tanya jawab sebelumnya, tapi insya Allah nanti bisa melalui link atau Instagramnya Mas Ipo kalau ada yang ingin ditanya jawab atau ada yang ingin didiskusikan begitu Mas ya? Ya. Siap. Baik, terima kasih Mas Ipo telah membersamai kami dalam kajian hari ini insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.